Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu di channel YouTube saya. Saya ini mau mencoba untuk sharing juga terkait dengan apa yang saya dapatkan. Sebenarnya ini meskipun tertulisnya itu adalah tanggal sekian ya, 22 Desember, tapi belum berarti surat ini hanya cuma berlaku pada tanggal 22 Desember, tapi ini berlaku sampai memang ada surat terbaru lagi ya, atau peraturan terbaru yang muncul. Nah, apa yang akan saya sharing pada video ini itu berkaitan dengan layanan kenaikan pangkat tahun 2024 ya. Di mana surat ini yang dikeluarkan meskipun sudah beberapa hari yang lalu ya, kita sudah menginjak di bulan Januari dan ini beredarnya di 22 Desember. Kemudian kenapa kok belum diupload? Karena saya mengejar berbagai macam permintaan teman-teman, mana yang terbaru gitu ya. Jadi tetap saya akan sebisa mungkin saya akan memenuhi permintaan teman-teman ya. Berkaitan dengan layanan kenaikan pangkat ini, apa yang saya baca sepintas dari ini itu ada lebih jelasnya kepada lini masa pengajuan kenaikan pangkat yang mungkin banyak juga ditanyakan, meskipun ya di beberapa video saya itu sudah saya sisipkan bahwa periode pengajuan kenaikan pangkat itu dalam 1 tahun sudah 6 kali. Nah, di surat ini itu sudah diperjelas lagi ya, meskipun secara eksplisit itu sudah saya jelaskan di beberapa video saya ya, tapi saya tetap akan mencoba. Kalau yang ini menurut saya mungkin yang versi lengkapnya kalau menurut ini. Jadi saya harap Bapak Ibu untuk membiasakan menonton video-video saya secara full gitu ya. Nah, sehubungan dengan ditetapkan peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 4 tahun 2023 tentang periodisasi kenaikan pangkat PNS dan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 16 tahun 2023 tentang penjelasan atas periodisasi kenaikan pangkat PNS dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bagi pejabat fungsional yang telah ditetapkan kenaikan jenjang jabatan pada tahun 2023, dapat diusulkan kenaikan pangkat di tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut ya. Kalau nggak salah di video saya yang short video itu sudah saya sampaikan Bapak Ibu, sekarang sudah keluar lagi aplikasi baru yang namanya Si Dewa ya, khusus untuk PNS. Kemarin ada yang bertanya, terus ini apakah berlaku juga bagi dosen non-PNS? Non-PNS kita tunggu aplikasi yang baru. Gitu ya. Jadi untuk yang PNS sekarang ada si ASN lah, sekarang muncul Si Dewa gitu ya. Nah, pokoknya puyeng dah kita dengan banyak aplikasi-aplikasi ini. Nah, apabila kenaikan jenjang jabatan pengakuan PAK integrasi, maka usul kenaikan pangkat dapat menggunakan PAK integrasi dengan melampirkan dokumen PAK konvensional. Yang B, apabila kenaikan jenjang jabatan menggunakan PAK konvensional, maka usul kenaikan pangkatnya menggunakan PAK integrasi dan atau PAK konversi. Yang kedua, bagi pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat pada jenjang yang sama mulai tahun 2024, wajib menggunakan PAK konversi Bapak Ibu ya. Itu sudah pernah saya share cara menghitungnya, Excel-nya juga Bapak Ibu bisa lihat di video lengkap di video YouTube saya, di koleksi video saya ya. Kemudian yang ketiga, bagi pejabat fungsional yang memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi dan sekurang-kurangnya sudah dalam jenjang pangkat yang sesuai dengan tingkat pendidikan, maka diusulkan terlebih dahulu pencantuman gelarnya, selanjutnya dilakukan penilaian angka kredit peningkatan pendidikan oleh pejabat penilai kerja. Jadi ini yang kemarin banyak juga ditanyakan. Ini yang melakukan penilaian siapa? Nah gitu ya. Yaitu pejabat, ini sudah ditulis dalam pejabat penilai kinerja ya. Jadi pimpinannya Bapak Ibu. Nah, kemudian kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan dan pangkat golongan ruang masih di bawah pangkat terendah berdasarkan pendidikannya, itu berlaku ketentuan. Yang pertama, pejabat fungsional kategori keterampilan yang memiliki pangkat di bawah pengaturan golongan ruang, pengatur golongan ruang 2C, dan memperoleh ijazah diploma 3 apabila 1.
Diperoleh angka kredit dari peningkatan pendidikan belum mencukupi untuk kebutuhan naik pangkat, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat pengaturan golongan ruang 2C pada jenjang yang sama setelah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Kemudian yang kedua, perolehan angka kredit dari peningkatan pendidikan sudah mencukupi untuk kebutuhan naik pangkat, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat pengatur golongan ruang 2C pada jenjang yang sama tanpa mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Yang B, pejabat fungsional kategori keterampilan yang memiliki pangkat di bawah penata muda golongan ruang 3A dan memperoleh ijazah sarjana atau diploma 4 apabila, ya khusus untuk yang diploma ini ya, sarjana atau diploma, perolehan angka kredit dari peningkatan pendidikan belum mencukupi untuk kebutuhan naik pangkat, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat penata muda golongan ruang 3A pada jenjang yang sama setelah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Poin 2-nya, perolehan angka kredit dari kenaikan pendidikan sudah mencukupi untuk kebutuhan naik pangkat, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat penata muda golongan ruang 3A pada jenjang yang sama tanpa mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Selanjutnya yang poin C, pejabat fungsional kategori keahlian yang memiliki pangkat di bawah penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B dapat memperoleh ijazah magister apabila poin pertama itu perolehan angka kredit dari peningkatan pendidikan belum mencukupi untuk kebutuhan naik pangkat, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Pada jenjang yang sama setelah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Jadi Bapak Ibu dikatakan harus lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dulu. Kemudian yang kedua, perolehan angka kredit dari peningkatan pendidikan sudah mencukupi untuk kebutuhan naik pangkat, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B pada jenjang yang sama tanpa mengikuti ujian kenaikan pangkat sesuai ijazahnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau mengikuti tanpa mengikuti ujian kenaikan pangkat, maka bisa menerapkan pada poin yang kedua ini, ya. Pada poin ini. Yang D, pejabat fungsional kategori keahlian yang memiliki pangkat di bawah penata golongan ruang 3C dan memperoleh ijazah doktoral apabila satu ini ya, perolehan angka kredit dari peningkatan pendidikan belum mencukupi untuk kebutuhan naik pangkat, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat penata golongan ruang 3C pada jenjang yang sama setelah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Yang kedua, perolehan angka kredit dari peningkatan pendidikan sudah mencukupi untuk kebutuhan naik pangkat, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat penata golongan ruang 3C pada jenjang yang sama tanpa mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Yang nomor 5-nya, khusus untuk pengusulan kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional utama yang penetapannya menjadi kewenangan Presiden dapat diusulkan dengan mengikuti lini masa sebagaimana terlampir. Ini tadi yang saya jelaskan bahwa menurut saya lini masa periode pengajuan angka kenaikan pangkat itu lebih jelas di surat ini. Jadi kalau sebelumnya di video-video saya itu mungkin saya cuma menyebutkan bahwa periode Februari, periode Maret, periode April, ya, periode Juni, periode Agustus, semacam itulah Bapak Ibu ya. Nah, di sini itu sudah dijelaskan ya. Kemudian usul layanan peninjauan masa kerja dan penugasan dilakukan dengan menugaskan si ASN melalui 1 Januari 2024. Selanjutnya, pada poin 7, pengusulan layanan kepegawaian seperti pencantuman gelar yang tidak bersamaan dengan kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, dan lainnya dapat diusulkan di luar periode kenaikan pangkat. Nah, itu yang berkaitan dengan ini. Nah, sekarang coba kita lihat yang
lampiran lini masa ini yang karena menurut saya itu adalah yang terpenting. Jadi ini adalah lini masa Bapak Ibu penugasan kenaikan pangkat bagi jabatan pimpinan tinggi utama ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat video saya ini sampai full ya. Jabatan tinggi madya dan jabatan fungsional utama. Jadi kalau kita mau mengajukan periode per 1 Februari, maka kita itu harus mensubmit usulan kenaikan pangkat itu mulai dari 15 Desember sampai dengan 15 Januari tahun berjalan. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya untuk yang usulan 1 Februari, Bapak Ibu itu diberikan waktu sampai 15 Januari ini. Kalau sudah lewat dari 15 Januari berarti Bapak Ibu untuk pengusulan yang periode April, ya periode April. Kemudian kalau misalnya mau yang Februari, kita memperhatikan tanggal ini ya yang saya bold ini. Kemudian dilengkapi berkas dokumen usulan kenaikan pangkat paling lambat diterima tanggal 25 Januari. Jadi 10 hari berikutnya kita itu harus melengkapi ya, dengan tentunya kita melengkapi berkas ya. Saya kira dalam waktu 1 bulan ini cukuplah kita membereskan berkas-berkas kita. Kemudian batas akhir pertimbangan teknis BKN itu tanggal 31 Januari. Jadi ini saya kira jelas ya. Kalau di video saya itu kan saya cuma menyebutkan per 1 Februari, per 1 April gitu. Nah, bagaimana kalau untuk yang periode 1 April? Kalau yang periode 1 April kita mensubmitnya itu adalah Bapak Ibu itu mensubmitnya 1 Februari sampai dengan 28 Februari gitu ya, dikasih 1 bulan tuh. Nah kemudian kita juga harus melengkapi nih berkas-berkas kita dan diberi tenggang waktu itu sampai tanggal 15 Maret. Dan kemudian penetapan pertimbangan BKN itu tanggal 31 Maret pertimbangannya ya. Nah, kalau untuk pengajuan per 1 Juni, itu kita mensubmitnya itu 1 April sampai 30 April. Jadi kita itu pada dasarnya diberikan waktu 1 bulan gitu ya. Untuk masa pemberkasan itu ya, melengkapi berkas-berkas yang lain, kalau misalnya ada direvisi dan lain itu sampai tanggal 15 Mei, dan tetap di setiap akhir bulan waktu tahun berjalan itu adalah untuk penetapan pertimbangan teknis BKN-nya. Untuk yang periode 1 Agustus, ini kita mensubmitnya 1 Juni sampai 29 Juni. Jadi Bapak Ibu perhatikan apa-apa yang saya bold ini. Mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu, kalau ini bisa di screenshot atau diputar ulang-ulang lah, nggak apa-apa. Kemudian kita diberikan waktu untuk melengkapi berkas itu 15 Juli ya. Kemudian batas akhirnya mesti di akhir bulan ya, tanggal 31. Untuk yang periode Oktober itu kita mensubmitnya berarti pada 1 Agustus ya sampai 31 Agustus. Kemudian untuk melengkapi berkasnya itu diberikan waktu sampai 15 September. Kemudian untuk penetapan pertimbangan BKN-nya itu 30 September. Nah, begitupun kalau untuk yang periode 1 Desember berarti 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober itu adalah kita melakukan submit approve ya. Kemudian melengkapi berkasnya itu sampai tanggal 15 Desember. Kemudian untuk penetapan pertimbangan teknis BKN itu adalah sampai dengan 30 November. Nah, saya kira ini tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa kalau Bapak Ibu masih bertanya bahwa kira-kira per tanggal berapa ini saya bisa mengajukan. Kalau untuk periode Februari Bapak Ibu sudah lewat ya, sudah lewat. Karena kita mengajukannya itu kan sampai tanggal 15 Januari kemarin kita submitnya. Setelah itu akan dinilai dulu, kemudian kalau ada revisi yang harus dilengkapi, maka kita diberikan waktu sampai 25 Januari. Setelah itu baru kita submit ulang, baru kita akan menunggu pertimbangan teknis BKN-nya sampai 31 Januari. Begitupun untuk periode yang berikutnya. Oke, Bapak Ibu saya kira cukup jelas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau mengajukan kenaikan pangkat. Kita sharing-sharing informasi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan meninggalkan komentar di kolom komentar saya ataupun DM ke Instagram saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.